Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, di video ini kita akan menjelaskan tentang Oracle PLSQL. Oracle memiliki dua jalur sertifikasi, yaitu DBA Track dan Developer Track. Untuk yang DBA Track, ketika lulus sertifikasi SQL dan Fundamental 1, akan mendapatkan Oracle Certificate Associate for DBA Track. Jika lulus sertifikasi SQL, Fundamental 1, Fundamental 2, dan Performance Tuning, akan mendapatkan Oracle Certificate Professional for DBA Track. Untuk Developer Track, jika lulus sertifikasi SQL dan PLSQL Program Units, akan mendapatkan Oracle Certificate Associate for Developer Track. Jika lulus sertifikasi SQL, PLSQL Program Units, Build Internet Application 1, Build Internet Application 2, akan mendapatkan Oracle Certificate Professional for Developer Track. Lalu tentang PLSQL. PLSQL singkatan dari Programming Language SQL, yaitu adalah bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL Statement. SQL merupakan singkatan dari struktur query language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Keuntungan penggunaan PLSQL yaitu satu, dari integrasi, lalu pengembangan program yang bersifat modular dan portable. Struktur blok pada PLSQL. PLSQL merupakan blok struktur language, dalam arti program yang ditulis dengan PLSQL dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika. Blok dalam PLSQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: 1. Deklarasi, 2. Bagian yang dapat dijalankan, 3. Bagian penanganan kesalahan. Bagian deklarasi dan penanganan kesalahan sifatnya opsional, bisa ditulis, bisa tidak. Lalu konstruksi program. PLSQL dapat digunakan pada dua lingkungan berikut: Oracle Server dan Oracle Development Tools. Berikut ini bagian-bagian PLSQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda tersebut. Tools Construct, yaitu Anonymous Blocks, Application Procedures or Function, Application Package, Application Triggers, dan Object Types. Dan Database Server Constructs, yaitu Anonymous Blocks, Stored Procedures or Function, Stored Package, Database Triggers, dan Object Types. Penggunaan variabel. Variabel dalam PLSQL dapat digunakan untuk penyimpanan data sementara, manipulasi nilai yang sudah tersimpan, yaitu variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Lalu reusability. Variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain, lalu memudahkan maintenance. Pada penggunaan percent type dan percent row type, deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database. Ini ada di materi selanjutnya. Penanganan variabel dalam PLSQL. Variabel dalam PLSQL dapat digunakan dalam berbagai cara berikut: 1. Deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi. 2. Menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan. Lalu suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Tipe-tipe variabel. Tipe datanya yaitu boolean, date, below, long number, bfile, varchar 2. dpmn output line. Ini untuk print variabel dalam PLSQL. Ban variabel selain ditampilkan dalam print juga dapat ditampilkan dalam blok PLSQL menggunakan function standar yang disediakan oleh Oracle, yaitu dpms output.putLine. Untuk menggunakan fungsi ini, server output harus di set on. Lalu langsung latihan soal ya. 1. Evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut: mana yang ilegal, mana yang legal, dan mana yang ilegal. SQL Plus. Di sini saya menggunakan akun HR. Declare vid
number invid sama dengan 4n, dan yang A legal. Lalu selanjutnya yang B, declare vx vy vz, tipe datanya varchar 2. Begin vx teks 1 vy teks 2 vz teks 3 and jalan. Terjadi error. Yang B ini ilegal dikarenakan kita tidak bisa langsung mendeklarasikan variabel langsung berbarengan sebagai berikut. Harus satu-satu, vx varchar 2, lalu vy varchar 2, lalu vz varchar 2 berikut. Begitu. Lalu yang C, ini ilegal dikarenakan jika terdapat not null harus langsung diinisialisasikan. Langsung kita coba yang D. Declare ini ilegal karena tipe data boolean harus diisi true atau false. Lalu kita lanjut soal yang kedua. Pada tiap-tiap assignment berikut, yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid, kemudian nyatakan tipe datanya. Untuk yang A, vdays to go sama dengan vdue date minus sysdate, ini valid dan tipe datanya date. Untuk vsender sama dengan user ditambah karakter titik 2 tambah to char vdepno, ini valid dan tipe datanya varchar 2. Untuk yang C, vsum sama dengan $100 ditambah $250, ini tidak valid karena vsum ini karena ini kan tipe datanya varchar. Varchar tidak bisa ditambahkan. Lalu yang D, vflag sama dengan true, ini valid dan tipe datanya boolean. Untuk yang E, vn1 sama dengan vn2 lebih besar dari 2 dikali vn3, ini valid dan tipe datanya boolean. Lalu v-value sama dengan 0, ini valid dan tipe datanya varchar 2. Lalu yang ketiga, buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama menggunakan bind variable dengan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan dbms output line. Oke, langsung kita coba. Pertama kita coba menggunakan bind variable dan menampilkannya dengan print.
Lalu kita print, muncul I love Oracle. Lalu kita gunakan dpmans output line. Kita set server outputnya menjadi on terlebih dahulu. Lalu kita deklarasi. Ya, muncul berhasil I love Oracle. Lalu lanjut ke soal yang keempat, yaitu buat kode PL/SQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Variabel 1 feature, value-nya 42 adalah sebuah angka, tipe datanya varchar ya. Lalu untuk v6, tipe datanya number, dan value-nya dua karakter pertama dari variabel feature, yaitu 42. Kita gunakan function substr dalam menginisialisasikan variabel v6. Kita nyalakan dulu dbms. Kita nyalakan dulu server outputnya. Kita lihat ya, muncul 42 adalah sebuah angka dan 42. Selanjutnya yaitu bab selanjutnya, identifier. Identifier digunakan untuk memberi nama bagian PL/SQL, meliputi konstanta, variabel, exception, kursor variabel, subprogram, dan package. Aturan penamaan identifier yaitu maksimal 30 karakter. Harus dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscore, dan tanda bilangan, plus atau minus. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, ampersand. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database, bukan merupakan reserved word atau keyword. Lalu literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Tanda penggunaan literal yaitu vname, tanda petik Daisy Rahmania Syarif, tanda petik. Numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Slash digunakan untuk menjalankan PL/SQL block dalam file script atau SQL plus prompt. Komentar yang terdiri dari satu baris menggunakan tanda minus 2 kali. Jadi tanda minus 2 kali. Sedangkan komentar yang terdiri dari lebih satu baris menggunakan simbol slash bintang dan ditutup oleh
bintang slash. Fungsi SQL dalam PL/SQL sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PL/SQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PL/SQL adalah fungsi decode dan fungsi group seperti avg, min, max, count, sum, dan lain-lain. Contoh fungsi SQL dalam PL/SQL itu sebagai berikut. Konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data yaitu toChar lalu nama variabelnya. Jadi toChar nama variabel, toDate dan thenumber sama ya. Ini nama variabel apa namanya, apa aja yang mau dikonversikan. Lalu blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PL/SQL ditandai dengan begin dan diakhiri dengan end. Yang disebut dengan blok bersarang atau nested block adalah blok begin dan yang diakhiri oleh end itu yang terletak dalam blok yang lain. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel. Penentuan ruang lingkup dengan tanda berikut. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan berikut untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel. Contohnya yaitu begini. Ini untuk outernya atau yang lainnya, Anda dapat menentukan ruang lingkup dengan kode berikut. Operator dalam PL/SQL. Macam-macam operator dalam PL/SQL yaitu yang pertama operator logika, operator aritmatika, operator concatenation atau penyambungan, lalu operator parenthesis, lalu eksponensial. Lalu lanjut soal. Perhatikan kode PL/SQL berikut. Lalu soalnya, tentukan nilai dan tipe data dari variabel berikut ini. Nah, ini merupakan nested block dari PL/SQL di mana begin dan end-nya di dalam suatu blok begin dan end. Lalu untuk yang A, vwake pada posisi 1. Vwake pada posisi 1 yaitu ini merupakan blok dalam ya. Blok dalam subblok di mana vwake ini merupakan milik ini. Jadi 1 ditambah 1 merupakan 2 dan tipe datanya number. Jadi vwake pada posisi 1 nilainya 2 dan tipe datanya number. VNewLogN pada posisi 1. VNewLogN pada posisi 1 juga merupakan milik subblok ya. Jadi yang ini VNewLogN isinya Europe. Tipe datanya varchar 2. Jadi nilainya Western diconcat dengan Europe, Western Europe. Dan tipe datanya varchar 2. Jadi VNewLogN pada posisi 1 nilainya Western Europe dan tipe datanya varchar 2. Lalu vwake pada posisi 2. Ini vwake pada ini merupakan milik dari block outer, yaitu ini yang nilainya 600 dan tipe datanya number. Jadi 600 tambah 1 hasilnya 601 dan tipe datanya number. Jadi vwake pada posisi 2 yang C ini nilainya 601 dan tipe datanya number. vMessage pada posisi 2. vMessage pada posisi 2 yaitu ini juga variabel milik block outer yang isinya product 10012, tipe datanya varchar 2. Jadi nilainya
produk 10012 di Concat is in stock. Jadi produk 10012 is in stock. Dan tipe datanya varchar 2. Yang new log n pada posisi 2. Yaitu ini. New log n ini juga variabel milik author. Sedangkan di author tidak dideklarasi. Jadi akan terjadi error. Lalu selanjutnya, buat blok PL/SQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. A. Gunakan perintah divide. B. Kemudian lewatkan dua nilai variabel yang didefinisikan dengan perintah divide tersebut ke blok PL/SQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam suatu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan dbms output.putLine. Lalu buat programnya. Oke, langsung saja. Kita set dulu server outputnya. Kita define lalu seskan 2, kita declare var v61 number 10. Kita lewatkan dari G61. Kita lewatkan dari G62. Lalu kita buat variabel result. Kita bikin kita print ya, hasilnya yaitu 5. Benar. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.